Rani. Oke, silakan. Baik, mohon izin Prof. Andi dan teman-teman untuk buka slide presentasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini 18 Mei 2024 kita kembali mengikuti mata kuliah studi Islam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya kelak yang mendapatkan syafaatul uzma beliau nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam, yang kami hormati teman-teman rekan-rekan mahasiswa MTP. Mohon izin, hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Maqasid Syariah. Ada Pak Hasbi, ada Ibu Rin, ada Pak Guru, dan saya Ahmad Riyadi. Sebelum mengawali presentasi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Rin. Kepada Ibu Rin dipersilakan. Ibu Rin masih di-mute, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor Andi Faisal Bakri dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Hayat. Kami ingin menyampaikan tentang materi Maqasid Syariah dengan long abstrak. Berikut ini yang pertama ada long abstrak yang terdiri dari 7 paragraf yang berisi permasalahan, pertanyaan, pernyataan, teori konsep, metodologi penelitian, dan analisis. Maqasid Syariah yang berarti tujuan-tujuan syariah atau rahasia-rahasia syariah merupakan konsep fundamental dalam memahami hakikat dan tujuan syariat Islam. Di balik setiap hukum dan aturan Islam terdapat maksud Allah Subhanahu wa taala yang mulai untuk mewujudkan permasalahan bagi umat. Yang mulia dibaca baik, banyak tadi salah sebut. Ya. Yang mulia untuk mewujudkan. Nama saya bukan Bakri tapi Bakti. Ya, baik Prof. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Memahami maqasid syariah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saat ini umat Islam belum semuanya memahami hubungan maqasid syariah dengan salah satu aspek kehidupan seperti kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam.
umat Islam banyak yang belum memahami muqasid syariah, mencakup pencapaian nilai-nilai moral keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Umat Islam belum semuanya menerapkan prinsip-prinsip muqasid syariah untuk kehidupan sehari-hari. Seharusnya umat Islam memahami syariat Islam dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami muqasid syariah, kita dapat mengamalkan Islam secara kafah dan berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral. Nah, ini 8 kalimat loh ya. Kita minta 6 aja. Ini 8 kalimat. Makanya kelihatan gemuk. Oke. Jadi dihitung, Mbak. Dihitung. Oke, next ya. Next. Baik. Dari temuan yang dijumpai saat ini yang terjadi pada umat Islam seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa pertanyaan yang muncul untuk bisa disikapi oleh kita untuk perbaikan nantinya. Umat Islam juga dapat memahami dan menjalankan syariat Islam dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Di antara pertanyaan adalah, bagaimana umat Islam memahami dan mengamalkan konsep muqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa pemahaman umat Islam terhadap muqasid syariah dengan pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian? Untuk apa umat Islam harus mempelajari konsep muqasid syariah dengan benar? Dari fenomena yang terjadi pada umat Islam terkait pemahaman dan penerapan muqasid syariah, kami memberikan pernyataan bahwa umat Islam belum banyak yang memahami konsep muqasid syariah dengan benar, salah satunya pada aspek kegiatan ekonomi. Tidak semua umat Islam paham bahwa muqasid syariat ini mencapai nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Umat Islam tidak banyak paham prinsip-prinsip Putus. dan mengamalkan dalam agama Islam yang rendah. Umat Islam dengan mudah. Next, Pak. Pak Ahyat. Untuk long abstrak, teori dan konsep pentingnya memahami muqasid syariah berasal dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, dan para ahli. Di antaranya adalah dari Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Quran Surat Al-A'raf ayat 56, dari hadis di antaranya yang mempunyai artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat memakan riba yang memberikannya, mencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Di antara penghuni surga ialah 3 orang. Seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah, dan mendapat bimbingan dari Allah. Orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim, serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama diantaranya dari Ibnu Taimiyah, beliau menekankan pentingnya keadilan ekonomi, menentang riba atau bunga, dan mengadvokasi untuk perdagangan yang adil dan beretika. Ibnu Ashur beliau menekankan pentingnya memahami hikmah di balik hukum-hukum Islam dan menyelaraskan hukum dengan tujuan-tujuan utama syariah, termasuk nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial.
Penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut. Menggunakan paradigma epistemologi konstruktivitas, yaitu memahami realitas sebagai hasil dari interaksi subjek dengan objek, serta dipengaruhi konteks sosial dalam makna subjektif dari pengalaman umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Metode penelitian berupa subjek data, yaitu berupa buku yang dirujuk secara teoritis yang berhubungan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Objek data yaitu implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data yaitu literatur berupa data primer dan sekunder. Jenis data yaitu data kualitatif berupa narasi dan pengalaman dan persepsi umat Islam tentang penerapan prinsip-prinsip muqasid syariah. Koleksi data yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa dari beberapa jurnal dan buku dalam penelitian ini. Analisis data yaitu analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif yang memungkinkan bagi kami untuk mengambil kesimpulan berdasarkan teori verifikasi data yaitu validasi data dijamin melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Lanjut. Analisis terdiri dari dua yaitu Analisis terdiri dari dua yaitu teori dan konsep. Teori merupakan pendapat para ulama atau cendekiawan muslim terkait konsep muqasid syariah. Adapun konsep merupakan dalil dari Al-Quran seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Quran Surat Al-A'raf ayat 56, dari hadis diantaranya dari hadis riwayat Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba yang memberikannya, mencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu sama di antara penghuni surga ialah 3 orang, seorang penguasa yang adil serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah. Orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama diantaranya dari Ibnu Taimiyah, beliau menekankan pentingnya keadilan ekonomi, menentang riba atau bunga, dan mengadvokasi untuk perdagangan yang adil, beretika, dan Ibnu Hashur beliau menekankan pentingnya memahami hikmah di balik hukum-hukum Islam dan menyelaraskan hukum dengan tujuan-tujuan utama syariah, termasuk nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan Ini sosial. terulang loh ya, sama dengan tadi itu, Mbak. Sama dengan paragraf sebelumnya, ya. Oke, next. Pemahaman dan penerapan konsep dan prinsip-prinsip muqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari yang belum baik menjadi isu kompleks yang menuntut pemahaman mendalam tentang tujuan syariat Islam. Pemahaman yang dangkal tentang muqasid syariah dapat berakibat pada penerapan hukum Islam yang tidak sesuai dengan konteks, masa, dan tempat. Untuk mengatasinya perlu dilakukan beberapa langkah seperti meningkatkan pemahaman muqasid syariah melalui pendidikan formal dan non-formal, serta penelitian publikasi tentang muqasid syariah. Menerapkan muqasid syariah dalam berbagai bidang kehidupan dengan mengembangkan kebijakan dan program yang mencerminkan nilai-nilai muqasid syariah.
Dengan demikian, jika umat Islam sudah memahami konsep dan prinsip-prinsip muqasid syariah dengan baik dan benar, maka akan memberikan implikasi yang baik dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pembentukan kebijakan. Salah satu contoh, kita dapat memahami bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial untuk tetap relevan. Kata kunci konsep musyad syariah, syariat Islam, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Next, Pak. Tidak bergantian bacanya. Iya, iya, Prof. Nanti untuk langkah-langkah. Banyaknya umat Islam yang belum memahami konsep dan prinsip-prinsip muqasid syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi isu kompleks yang menuntut pemahaman mendalam tentang tujuan syariat Islam. Salah satu contoh umat Islam masih terjebak dalam transaksi riba dalam jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana umat Islam memahami dan mengamalkan konsep muqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa pemahaman umat Islam terhadap muqasid Putus Bu Din. Lempar ya? Atau sinyalnya? Pak Hasbi bisa dilanjut, Pak Hasbi. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak dosen dan Bapak Ibu semua. Untuk soal abstrak, banyaknya umat yang belum memahami konsep dan prinsip-prinsip maqasid syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi isu kompleks yang menuntut pemahaman mendalam tentang tujuan syariat Islam. Salah satu contoh, umat Islam masih terjebak dalam transaksi riba dalam jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana umat Islam memahami dan mengamalkan konsep maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa pemahaman umat Islam terhadap maqasid syariah sebagai pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Untuk apa umat Islam harus mempelajari konsep maqasid syariah dengan benar? Dalam permasalahan pemahaman konsep maqasid syariah, ada beberapa teori dan konsep yang bisa digunakan baik dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama atau cendekiawan muslim. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Penelitian ini menggunakan paradigma epistemologi konstruktivis, pendekatan fenomenologi, dan metode penelitian berupa subjek data, objek data, sumber data, jenis data, koleksi data, analisis data, dan verifikasi data. Analisis yang bisa diambil adalah umat Islam belum paham tentang konsep maqasid syariah dan penerapannya dalam kehidupan. Rendahnya keilmuan tentang agama Islam sehingga belum bisa memahami syariat Islam dengan benar. Kesimpulan, meningkatkan pemahaman maqasid syariah melalui pendidikan formal dan non-formal menjadi salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan banyaknya umat Islam belum paham tentang konsep dan prinsip maqasid syariah dengan baik dan benar. Dengan demikian, jika banyak umat Islam sudah memahami konsep dan prinsip-prinsip maqasid syariah dengan baik dan benar, maka akan memberikan implikasi yang baik dalam konteks kehidupan sehari-hari dan menentukan kebijakan yang ada di tengah masyarakat. Next. Baik, selanjutnya untuk permasalahan, pertanyaan, dan pernyataan. Permasalahan terdiri dari dua, realitas dan idealitas. Yang A, realitas yang terjadi. Satu, umat Islam belum semuanya memahami hubungan maqasid syariah dengan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam.
Kedua, tidak semua umat Islam paham bahwa maqasid syariah ini mencakup pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Ketiga, umat Islam belum semuanya menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk kehidupan sehari-hari. Lalu B, idealitas. 1. Umat Islam memahami hubungan maqasid syariah dengan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Kedua, semua umat Islam paham bahwa maqasid syariah ini mencakup pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Ketiga, umat Islam sudah menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk kehidupan sehari-hari. Next, Maya. Kemudian untuk pertanyaan terdiri dari 2, pertanyaan mayor dan pertanyaan minor. A. Pertanyaan mayor. Bagaimana umat Islam memahami dan mengamalkan konsep maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari? B. Pertanyaan minor. 1. Sejauh mana umat Islam memahami hubungan maqasid syariah dengan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam? Kedua, seperti apa pemahaman umat Islam terhadap maqasid syariah sebagai pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian? Ketiga, mengapa dan untuk apa umat Islam harus mempelajari konsep maqasid syariah dengan benar? Next, Pak Ayat. Lalu pernyataan. Pernyataan terdiri dari 2, pernyataan utama dan pernyataan pendukung. A. Pernyataan utama. Umat Islam masih banyak yang belum paham konsep dan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. B. Pernyataan pendukung. 1. Umat Islam masih terjebak dengan jual beli yang terdapat riba di dalamnya. 2. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak belum merata. Yang keempat, masih banyak terlihat kasus pencurian dan pembunuhan di tengah masyarakat. Yang kelima, hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selanjutnya untuk teori dan konsep akan dijelaskan oleh Pak Ahyat. Kepada Pak Ahyat, persilakan. Terima kasih. Ini melanjutkan Prof. Dan rekan-rekan semua. Bagian A, teori. Umat Islam yang menyatakan umat Islam belum semuanya memahami hubungan maqasid syariah dengan kegiatan ekonomi dalam Islam. Ada satu pendapat dari Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa mempelajari dan mengetahui mengenai maqasid syariah mampu menjadi alat bantu untuk mengerti suatu redaksi Al-Quran dan Sunnah, berperan dalam menuntaskan dalil yang berlawanan, serta menjadi bagian utama dalam menentukan aturan hukum pada suatu kasus yang ketetapan hukum tidak dicantumkan pada Al-Quran dan Sunnah. Apabila memanfaatkan kajian kebahasaan, ini menunjukkan bahwa maqasid al-syariah menjadi bagian penting dalam implementasi keuangan dan perekonomian terbaru yang tidak sama dengan implementasi bank syariah di beberapa negara. Anhar M. Zikri tahun 2022. Yang kedua, teori yang kedua dari Ibnu Al-Qayyim. Untuk pernyataan tidak semua umat Islam paham bahwa maqasid syariah ini mencakup pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi, bahwasanya seluruh syariat Islam yang mengandung keadilan, rahmat, dan kemaslahatan dan hikmah adalah ini dari maqasid al-syariah. Sedangkan segala maslahat yang mengubah keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi bencana, maslahat menjadi kemudaratan, dan hikmah menjadi kebatilan adalah bukan syariat. Meski masalah tersebut dicoba untuk ditakwil. Wasyudin tahun 2018. Teori yang ketiga untuk pernyataan umat Islam belum semuanya menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan Syaitibi, merujuk pada kesatuan hukum Islam dalam asal-usulnya dan terutama kesatuan dalam tujuan. Syaitibi menjelaskan bahwa konsep maqasid syariah menekankan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Yang berikutnya adalah konsep yang diambil dari Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 275. Untuk pernyataan umat Islam belum semuanya memahami hubungan maqasid syariah dengan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih famtaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Untuk pernyataan umat Islam belum semuanya memahami hubungan maqasid syariah dengan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. An Jabirin qol la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidai wa qala hum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Pendapat dari ulama Ibnu Taimiyah di antaranya adalah salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam yang mempertimbangkan maqasid syariah dalam analisisnya tentang kegiatan ekonomi. Pandangannya terutama menekankan pentingnya keadilan ekonomi, menentang riba atau bunga, dan mengadvokasi untuk perdagangan yang adil dan beretika. Dari pendapat yang kedua, Imam Al-Ghazali, yaitu tokoh pemikir besar Islam yang menekankan pentingnya adil dan kesetaraan dalam ekonomi. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin yang membahas tentang etika perdagangan, pentingnya zakat, serta pentingnya redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Yang berikutnya, konsep yang kedua, untuk pernyataan tidak semua umat Islam paham bahwa maqasid syariah ini mencakup pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah ayat 8. Yang berikutnya, ahlul jannati salasatun du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun wa rajulun rahimun rafiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim wa afifun mutaffifun du iyalin. Di antara penghuni surga ialah 3 orang, seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah. Orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim, serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarganya yang jumlahnya banyak. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama dari Ibnu Ashur, seorang ulama Tunisia, menekankan pentingnya pemahaman atau memahami hikmah di balik hukum-hukum Islam dan menyelaraskan hukum dengan tujuan-tujuan utama syariah, termasuk nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, dari Muhammad Al-Ghazali, seorang intelektual Mesir yang aktif dalam gerakan Islam moderat. Dalam karya-karyanya, dia membahas tentang relevansi maqasid syariah dalam konteks modern dan mencoba untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang mempromosikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir,
statement untuk konsep umat Islam belum semuanya menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'an. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang berikutnya dari hadis Bukhari dan Muslim, Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda'in salas. Asayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidini al mufariqu lil jamaah. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal, yaitu orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, konsep untuk umat Islam yang belum semuanya menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk kehidupan sehari-hari dari pendapat para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya menjaga maqasid syariah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau menegaskan bahwa syariah bertujuan untuk melindungi 5 kepentingan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Yang kedua, Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama Mesir kontemporer. Yusuf Al-Qaradawi juga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman maqasid syariah. Beliau menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariah dalam konteks masyarakat modern dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dari Taqi al-Din al-Nahbani, seorang ulama dan pemikir Islam modern yang menulis tentang konsep-konsep maqasid syariah dalam konteks masyarakat modern. Beliau menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial dan politik kontemporer. Yang berikutnya metode yang disampaikan oleh Pak Guru. Mohon izin Pak dosen dan teman-teman. Metodologi penelitian, paradigma epistemologi konstruktif yang memahami realitas sebagai hasil dan interaksi subjek dengan objek, serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Pendekatan fenomenologi untuk memahami makna subjektif dan pengalaman masyarakat dalam menerapkan rukun Islam. 3. Metode penelitian. A. Subjek data, buku yang dirujuk secara teoritis yang berhubungan dengan rukun Islam. B. Objek data, implementasi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. C. Sumber data, wawancara mendalam, observasi, partisipasi, dan analisis konten dan dokumentasi dari dokumentasi dokumen terkait. E. Koleksi data, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dan dari beberapa jurnal dan buku dalam penelitian ini, serta tidak lupa mengkaji dan memahami ayat Al-Quran dan hadis sebagai metode penelitian, yang dikenal dengan metode Tahlili. Analisis data, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif, dengan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna-makna yang muncul dari data kualitatif. Teknik analisis data meliputi reduksi, display, dan verifikasi data. Verifikasi data, validitas, dan dijamin melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber
dan metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, pemikiran ulang, member checking dilakukan dengan kembali menunjukkan hasil penelitian kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian implementasi. Analisis A. Temuan 1. Belum banyak umat Islam yang memahami hubungan maqasid syariah dengan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam dalam kegiatan sehari-hari. Masih banyak ditemukan jual beli yang mengandung riba di dalamnya. Tidak semua umat Islam paham bahwa maqasid syariah ini mencakup pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. 3. Umat Islam semuanya menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk kehidupan sehari-hari karena kurang ilmu agama Islam yang dimiliki. Analis diskusi B, diskusi temuan 1. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tahun 2001. Al-Qaradawi menekankan bahwa maqasid al-syariah memberikan landasan yang kuat bagi sistem ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan utama hukum Islam seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan harus tercermin dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan harus diterapkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. 2. Profesor Dr. Monzer Kaf tahun 1997, Kaf menyoroti pentingnya maqasid al-syariah dalam membimbing praktik ekonomi Islam. Menurutnya, prinsip-prinsip maqasid al-syariah harus menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Hal ini meliputi pembangunan ekonomi inklusif, menghindari eksploitasi, dan prioritas terhadap kesejahteraan sosial. 3. Dr. Muhammad Nezatullah Siddiq tahun 2006. Siddiqi menekankan perlunya menerapkan maqasid al-syariah dalam sistem keuangan perbankan Islam. Menurutnya, tujuan-tujuan hukum Islam harus tercermin dalam aktivitas keuangan dan perbankan Islam untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dr. Abdul Rahman Al-Jaziri tahun 2010. Al-Jaziri mengemukakan bahwa maqasid al-syariah harus menjadi pedoman dalam mengatasi masalah ekonomi umat Islam. Menurutnya, ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang berasal dari maqasid al-syariah seperti larangan riba, spekulasi, dan eksploitasi dalam bisnis. 5. Dr. Umar Capra tahun 2000. Capra menyoroti hubungan maqasid al-syariah dengan stabilitas ekonomi dan distribusi kekayaan dalam Islam. Menurutnya, prinsip-prinsip maqasid al-syariah menuntut sistem ekonomi Islam untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Temuan 2, Profesor Dr. Azyumardi Azra tahun 2004 dalam bukunya Islam dan Keadilan. Profesor Azyumardi Azra menyatakan bahwa maqasid syariah bukan hanya tentang hukum formalistik, tetapi juga tentang pencapaian nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kedamaian. Beliau menekankan bahwa tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 2. Profesor Dr. Kamarudin Hidayat tahun 2005 dalam bukunya Islam Rahmatan lil Alamin
tahun 2005, Profesor Kamarudin Hidayat menyatakan bahwa maqasid syariah adalah kompas moral yang memandu umat Islam dalam mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan damai. Beliau menekankan bahwa maqasid syariah harus menjadi dasar dalam mendidik Islam untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial kepada generasi muda. Dr. Muhammad Safi Anwar tahun 2007 dalam bukunya Maqasid Syariah, Konsep dan Aplikasinya, Dr. Muhammad Safi Anwar menyatakan bahwa maqasid syariah adalah kunci untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dan konstekstual. Beliau menekankan bahwa maqasid syariah harus menjadi dasar dalam ijtihad dan fatwa agar hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman dan konteks sosial yang terus berkembang. Temuan 3, Profesor Dr. Abdul Hakim Murad 2015. Murad mengemukakan bahwa banyak umat Islam yang belum mampu menerapkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam secara menyeluruh. Kurangnya ilmu agama membuat mereka tidak dapat melihat hubungan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan praktisi mereka. Dr. Jamal Badawi tahun 2003, Badawi menyatakan bahwa kurangnya ilmu agama Islam di kalangan umat Islam menjadi hambatan dalam menerapkan maqasid al-syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang kurang tentang ajaran Islam menyebabkan umat Islam kesulitan melihat relevansi dan pentingnya prinsip-prinsip maqasid al-syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Dr. Sherman Jackson tahun 2010, Jackson menyoroti bahwa umat Islam masih banyak yang kurang mendalami ilmu agama Islam secara komprehensif, sehingga mereka tidak dapat mengkaitkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah dengan tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. 4. Profesor Dr. Tariq Ramadan 2004, Ramadan berpendapat bahwa kurangnya pengetahuan agama Islam membuat sebagian umat Islam sulit memahami bahwa maqasid al-syariah bukan hanya berbicara tentang aspek formal hukum Islam, tetapi juga tujuan-tujuan moral dan kemanusiaan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. 5. Dr. Ingrid Mattson tahun 2008, Mattson menyatakan bahwa pemahaman terbatas tentang ilmu agama Islam di kalangan umat Islam menyebabkan kurangnya kesadaran akan relevansi maqasid al-syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pendidikan agama yang menyeluruh dan kontekstual sangat diperlukan untuk membekali umat Islam dengan pengetahuan yang cukup. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Hasbi. Ya, baik. Untuk penutup atau simpulan terdiri dari 3 refleksi, implikasi, dan saran. A. Refleksi atau simpulan. 1. Maqasid syariah merupakan konsep fundamental dalam memahami tujuan syariat Islam. 2. Pemahaman maqasid syariah yang tepat akan menghasilkan penerapan hukum Islam yang konstekstual, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. 3. Perlu diakui bahwa pemahaman maqasid syariah di kalangan umat Islam masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan pengetahuan agama, pendekatan kontekstual dalam pendidikan Islam, dan minimnya edukasi maqasid syariah. B. Implikasi. 1. Kurangnya pemahaman maqasid syariah dapat berimplikasi pada penerapan hukum Islam yang kaku, tidak kontekstual, dan tidak membawa kemaslahatan bagi umat Islam, bagi umat manusia. 2. Kurangnya pemahaman maqasid syariah dapat memicu berbagai permasalahan seperti intoleransi, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. 3.
Upaya untuk meningkatkan pemahaman maqasid syariah perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. C. Saran. 1. Meningkatkan edukasi maqasid syariah di berbagai lembaga pendidikan Islam. 2. Mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang lebih komprehensif dan berfokus pada pemahaman maqasid syariah. 3. Memperkuat peran ulama dan tokoh masyarakat dalam mendiseminasikan pemahaman maqasid syariah kepada masyarakat. Next. Untuk daftar pustaka, Burin bisa menambahkan? Silakan. Baik, Pak Hasbi, terima kasih. Mohon maaf, Prof, tadi mati tiba-tiba laptopnya. Untuk daftar pustaka ada Abdullah Ahmad Gozi dan kawan-kawan, ada Ashar M. Zikri, ada Asmarani Marlia, ada Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA. Banyak, Pak. Harus dibaca semua. Nggak usah dibaca, lihat aja berapa kali, karena tugasnya kan 12 kali. Ini apa sudah 12? Udah lebih, Oke, Prof. bagus. Berarti sudah Ini lebih, untuk, sudah masuk surga kalau gitu. Ya. ya, Ya. untuk punya Bapak Profesor, hanya satu yang diterbitkan di Indonesia ya, Prof. Semuanya di luar negeri. Kairo gitu, pas lihatnya. Kanada gitu. Subhanallah, Prof. Oke, Ya, sudah ya. terima kasih. Wallahu alam bisawab ya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Ahyat. Mohon maaf, Kembali ke atas ya, jangan dihapus. kembali ke Pak Ahyat. Baik, Kembali terima ke kasih atas. Ya. teman-teman yang menyaksikan. Eh, Oke, ada yang bisa mencermati apa kelemahan utama ya dari makalah ini secara prinsip. Ustaz Sugeng, ini. Baik, Prof. Mungkin dari saya itu, Prof. Dari judulnya kan terkait dengan maqasid syariah. Sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa ada 5 maqasid ya terkait dengan maqasid syariah ini, yakni menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, kemudian menjaga keturunan. Dan tapi saya lihat untuk di makalah ini sebagian besar atau mungkin ya hanya membahas terkait dengan masalah ekonomi saja, yang itu hanya mencakup saya lihat satu makosid saja, satu Ya, tujuan saja. bagus, Mungkin bagus. Memang gitulah, itu kelemahan besar sekali, prinsip sekali dalam makalah ini. Sangat-sangat boleh dikata fatal ya, sebetulnya. Menurut Ustadz Iwan, gimana? Iya, baik Prof. Mungkin intinya tadi sama ya, karena sebagaimana yang sejauh apa yang kita pahami ya, 5 pondasi sebagai maqasid syariah itulah yang tadi sebagaimana Ya. disampaikan oleh rekan kami. Mungkin dari beberapa kaidah penulisan ya, ada termasuk di judul tadi di halaman pertama juga mungkin agak sedikit berbeda dari kaidah yang Prof sudah tetapkan. Kemudian juga pendalaman masalah ya tidak menajam kepada tadi pentingnya kita memahami kaidah dan maqasid syariah yang memang sudah menjadi prinsip di dalam agama kita gitu. Mungkin demikian Prof. Terima Oke kasih. ya, karena waktu ya sebetulnya ini bisa panjang kawan-kawan semuanya. Jadi kalau semua orang yang namanya maqasid syariah, cara bacanya gitu Pak Guru, bukan maqasid syariah. Memang tulisannya begitu,
transliterasinya ya. Tapi kalau dibaca maqasidus syariah ya. Ada tasdid di situ ya. Oke, itu memang prinsip yang tadi saya tidak mau motong ya. Biarin aja sampai akhir ya. Jadi yang 5 itu ya hifzuddin ya, itu menjaga agama ya, hifzul akal, menjaga akal ya. Jadi itu penting. Ada biasa juga disebut dengan ad-daruriyat al-khamsah ya. Jadi 5 yang darurat, yang sangat urgen dalam Islam. Itu istilahnya juga itu. Bahkan ada lagi nanti bagiannya yang disebut dengan hajiyat ya, kebutuhan primer. Kemudian ada tahsiniyat yang merupakan kebutuhan katakanlah tersier atau sekunder gitu ya. Tapi yang utama ini ad-daruriyat al-khamsah ini ya. Jadi tadi itu menjaga agama paling penting ya, menjaga akal, menjaga jiwa, jangan membunuh orang, menjaga keluarga, menjaga harta benda. Itu yang dimaksud dengan maqasidus syariah sebetulnya ya, dalam konteks kita mata kuliah ini ya. Dan tokohnya itu adalah Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat ya. Tapi kalau ditelusuri Al-Ghazali juga sudah ngomong itu, Ibnu Taimiyah juga sudah ngomong itu. Tapi itu dilengkapi oleh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, begitu cara bacanya Pak Guru ya. Gitu. Jadi ini berlima kok tidak bisa menemukan satupun yang tadi itu ada, memang sepintas tadi itu di Ibnu Taimiyah disebutkan ya. Padahal itulah intinya sebetulnya. Ya, kawan-kawan ya. Oke, itu yang paling, katakanlah saya sedikit agak tegas ngomongnya, maaf ini saya tidak bisa mencari kata-kata yang jadi fatal lah ya. Itu, tapi kita masih menunggu perbaikan lah, tidak apa-apa Pak Hiyat, Pak Guru, Mbak Rin, Pak Hasbi tadi ya. Tapi coba tampilkan, saya mau cermati lagi lebih khusus lagi tentang format dulu ya. Format, saya mau agak cepat, tolong ditampilkan lagi Pak Hayat ya. Baik, Pak. Oke, tadi Ibu Rin membacanya itu tidak dihayati. Bagusnya itu kalau membaca dihayati memang. Kalau perlu dibaca dulu sebelumnya, sebelum tampil, supaya titik komanya itu benar. Kalau titik itu kan suara-suara harus turun, bukan naik. Kalau koma itu baru naik. Ya. Ini banyak tadi kalimatnya tidak runtut. Banyak sekali tidak runtut. Anda sendiri ketika membaca tadi itu semuanya merasakan ketidakruntutan itu. Ada kata-katanya berulang, ada yang salah ketik, ada yang tidak koheren, itu ceritanya rasanya putus, ya. Nah, kemudian yang pertama ini, kan seharusnya tadi sudah ada realitas, idealitas masing-masing 3. Jadi 6 aja, kok di sini 8. Gitu ya Mbak Rin ya, Aspi, Ustadz Ahyat ya, Ustadz Guru ya, ini kan sudah diajarkan 3-3, bikin 3-3 aja, 6 ya. Nah, begitu juga pertanyaan ya, pertanyaannya sebetulnya yang saya inginkan pertanyaan itu dimulai dengan dulu makalah ini bertujuan untuk mengajukan pertanyaan mayor dan minor titik. Nah, adapun pertanyaan mayornya adalah bagaimana. Setelah itu lebih jauh makalah ini akan dituntun oleh 3 pertanyaan minor. Berarti kan 6. Gitu susunannya ya. Tapi ini paling tidak sudah ada bagaimana, sudah ada seperti apa, sudah ada untuk apa. Bagus ini, sudah ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Cuma setelah tanda tanya itu, Pak Hayat, ya Pak Aspi, tidak ada lagi titik. Karena di bawah tanda tanya ada titik. Ini kan Anda ini guru-guru semua, jadi jangan diajarkan anak-anak SD, SMP itu kesalahan-kesalahan seperti ini. Karena ini berlanjut di universitas, menjengkelkan. Padahal ini pelajaran SD. Ya. Sama juga tanda seru. Ya. Oke, berikutnya lagi, nah, seharusnya paragraf ketiga itu adalah statement Anda. Yang istilahnya itu yang kritis, analitis, dialektis. Ya, di sini tidak terlihat dengan baik. Padahal di bawah tadi itu sudah ada umat Islam terkait pemahaman dan penerapan maqasid syariah. Ini juga kalimatnya tidak lengkap, Ibu Rin ya. Kalau ada dari fenomena yang terjadi pada umat Islam terkait pemahaman dan penerapan ini, coba penerapan ini kan seharusnya ada garis datar ya. Maqasid syariah, ada istilah Arabnya itu jumlah fi'liyah. Ini kan belum lengkap kalimatnya nih. Coba lihat. Dari fenomena yang terjadi pada umat Islam terkait pemahaman dan penerapan maqasid syariah, kita masih mau dong. Belum lengkap. Ya, belum lengkap kalimatnya, masih putus. Jangan titik dulu. Nah, umpamanya diperlukan apa gitu. Disarankan, diinginkan, diperjuangkan, diusahakan. Ada kata kerjanya sesudahnya, karena ini belum ada kata kerja. Belum ada kata kerjanya nih. Harus ada kata kerjanya, namanya SPOSP. Subjek predikatnya. Predikatnya ini belum ada kalimat ini. Gitu ya, kan Anda bisa merasakanlah ketika tadi membaca itu, ya. Ada kata Islam huruf kecil, itu janganlah begitu ya. Maqasid syariah itu harus italik lah ya. Oke, next ya. Italik dan M-nya itu besar, syariah huruf besar karena teori. Next ya. Kemudian disinilah setelah bertanya, berstatement, disinilah teorinya. Teori yang 5 itu. Ya. Yang dari Asy-Syatibi ya. Teori yang 5 Asy-Syatibi itu disinilah tadi dikemukakan, bukan ayat. Makanya tadi Anda double ini. Disinilah teorinya, teori yang 5 itu ya, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta. Ini isinya yang 5 itu. Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat. Itu maksudnya kawan-kawan ya. Al-Muwafaqat, bukunya Al-Muwafaqat. Nah, itu nanti tahunnya dicari. Tahun berapa terbit di Kairo ya. Itulah yang paling terkenal ini. Namanya Asy-Syatibi. Terkenal sekali, pernah jadi rektor Al-Azhar. Dialah yang memperkenalkan ilmu ini. Nah, dulu ada perdebatan apakah ini masuk fikih atau ilmu tersendiri. Nah, tadi Ibnu Asyur, nah ini Anda juga salah tulis. Kita itu kan punya transliterasi. Asyur itu pakai Y. Kalau bahasa Inggris, Asyur pakai H. Tapi tetap bacanya Asyur. Akhirnya tadi Ibu Rin membacanya Ashur. Ya memang kalau bahasa Inggris Asyur pakai SH. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai Y, Asyur, Ibnu Asyur. Nah, dia katakan bahwa ini ilmu yang terpisah. Bukan bagian dari fikih, bukan bagian dari usul fikih. Oke, tapi ini yang inti. Ayatnya itu di paragraf terakhir. Bukan di paragrafnya, bukan di awal-awal. Jadi 5 teori dulu, baru ayatnya. Ayatnya itu ya sebetulnya di Google, ya Allah. Tadi saya Google ini, banyak sekali tentang maqasid syariah. Puluhan kalau tidak ratusan.
Dan semua mengatakan 5 itu. Jadi caranya itu kawan-kawan menulis karya ini, tanya dulu ke Profesor Kiai Google, ya. Bahkan sekarang ada lagi namanya Chat GPT. Tanya dia, Ustadz Chat GPT. Tanya dia. Ada lagi namanya Ustazah Gemini. Luar biasa. Tanya aja itu. Apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Ya, jadi disebutkan dulu itu, baru ayatnya. Nah, ayatnya yang pertama, la ikraha fiddin, Al-Baqarah. Itu seharusnya Al-Furqan 68, Al-Maidah, man qatala nafsan, ya. Ka'annahu qatalan nasa jami'a. Itu seharusnya Al-Imran tentang akal, ya. Penting sekali, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Itulah ayatnya yang di paragraf ini yang diperlukan. Begitu juga An-Nur itu az-zaniyatu wazani, ya. Fajridu kullu wahidin minhuma mi'atu jalda. Kemudian juga menjaga harta. Itu harta barulah riba ini, barulah tidak mencuri. Ini jadi satu bagian aja tadi yang dibahas, ya. Jadi menjaga harta itu ya itulah tadi, jangan riba, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain, jangan mengambil makanan harta anak yatim, ya jangan korupsi di sini, ya. Korupsi kita di Indonesia ini nomor 3 tertinggi di dunia, ya. Ya, luar biasa korupsi. Padahal orang Islam terbesar di dunia. Masya Allah, memalukan sekali. Ini bagus juga dikaji. Mudah-mudahan nanti ada topik khusus tentang ini lagi, ya. Kita kenapa orang Islam itu mau korupsi? Kenapa orang Islam mau mencuri? Kenapa orang Islam itu tidak transparan? Kenapa orang Islam itu tidak disiplin? Ada apa gerangan teologinya ini? Ini soal teologi, menurut saya lah, ya. Oke, kawan-kawan, karena waktu, ya. Nah, itu tadi, ada at-tahrim ayatnya, tahrim ayat 6, yang kita hafal semua. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, ya. Jagalah itu. Jagalah dirimu dan keluargamu, ya. Nah, zania tadi itu artinya jangan berzina karena bisa melahirkan generasi yang jelek, ya. Ya, itu maksudnya. Tadi jangan membunuh gitu, ya. Mangqatal Al-Furqan 68, ya. Apa Al-Maidah ya 32, ya. Nah, jadi tolong ada di internet semua, ada di internet. Semua tadi ini saya sepintas melalui Google itu langsung ketemu semua. Maqasidus syariah itu 5, semua ngomong 5 dan banyak makalah yang bagus. Banyak sekali makalah yang bagus tentang Maqasidus syariah. Dan ini kalau orang fakultas syariah di UIN ini hafal semua ini. Kalau ada yang tidak hafal anak UIN ini sudah tamat, apalagi itu tidak sah menjadi sarjana syariah. Boleh jadi ada yang tidak tahu. Oke, kemudian barulah metodologi. Nah, tadi lumayan lah, ada paradigma, ya. Nah, cuma tadi itu ya sumbernya ya memang dari kitab asli Al-Muwafaqat itu, ya. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi gunakan internet, gunakan Chat GPT, gunakan. Cuma jangan suruh Chat GPT menulis makalah Anda. Orang sekarang ini dalam hitungan detik bisa menulis artikel 20 halaman. Tapi jangan coba-coba, karena saya tahu, saya punya susunan ini, tidak ada samanya. Tidak mungkin Anda lakukan itu. Karena susunan kita ini berbeda. Dibuatkan oleh orang lain pun saya sudah tahu. Ya, karena ini kan diulang-ulang formatnya. Format ini formatnya unik. Jarang orang Indonesia tahu format ini. Padahal ini format internasional. Oke, ya, waktu kita tinggal 5 menit ini. Oke, turun lagi.
Ya, inilah hasilnya. Jadi ayatnya di sini bukan di sini. Ayatnya kan sudah di atas tadi. Nah, di sini hasilnya pertanyaan minor itu dijawab di sini. Jawablah pertanyaan minor di sini. Oke, yang 3 tadi itu. Di sini tempatnya, ya. Jangan ayat-ayat lagi. Ya, pertanyaan tadi itu, kenapa tidak tahu, mengapa, sejauh mana itu. Untuk apa itu di sini dijawab sayang, ya. Kata di antara itu dipisah dong. Di antara hatimu, hatiku, terbentang gunung yang tinggi. Ini saya nyanyi ini biar Anda ingat bahwa di antara itu dipisah. Tak satu jua. Nah itu. Nanti dilanjutkan di karaoke. Harus ada karaoke nanti ujungnya ini. Mbak Vita udah siap untuk menjadi panitia perkaraokean. Ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi analisisnya. Jangan diulang-ulang. Makalah yang berulang-ulang itu kurang bagus. Tadi ini diulang-ulang. Oke, lalu kesimpulan. Kesimpulan itu. Oke, huruf kata Islam jangan huruf kecil lah. Nah, ini. Nah, kita juga untuk short abstrak, kawan-kawan, tujuan itu, saya ulangi, tolong ditulis. Tujuan itu tidak lagi bertanya, tulis Mbak Vita, jangan pegang kepala aja, tulis. Ya. Mbak Vita tulis bahwa tujuan di short abstrak itu bersifat kalimat biasa. Umpamanya, tujuan makalah ini untuk menganalisis. Jangan lagi bertanya bagaimana, seperti apa. Menganalisis lebih jauh lagi untuk mengelaborasi lebih jauh lagi untuk menemukan kalau bisa menemukan. Ya, jadi jangan bertanya lagi. Ini saya sudah berulang kali juga. Ada lagunya juga Bitaria Sonata ini. Berulang kali aku mencoba. Nah, itu. Ini ada lagunya juga. Nanti Mbak Vita yang menyanyikan. Ya. Kayaknya merdu suaranya ini. Oke, sekarang saya mau agak cepat lagi. Turun ke slide. Ya. Udah nangkap nggak tadi Pak Hiyat itu soal tujuan? Karena saya lihat tadi tidak diapa-apain. Udah? Ya betul, sudah ada di bawah itu. Oke. Oke, next. Ya. Tolong yang lainnya juga dicatat. Kata ini over and over again. Ya. Nah, permasalahan. Ini oke, 33 berarti 6 tadi. Apaan dia ini? 33. Ya, oke. Bisa, nah 5 teorinya. Ya. Pak Hasbi, Pak Guru, Pak ya. 5 juga permasalahannya. Jadi 5. Tambah lagi itu 4, 5 titik. Nah, apa yang 5 tadi itu ya, hifdzul din, hifdzul akal, yang tadi bahasa Indonesianya menjaga ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta benda, menjaga keturunan. Yang 5 itu yang jadi masalah. Dipermasalahkan di sini. Itu yang perlu jadi masalah di sini. Persoalan 5 itu. Apa masalahnya? Ya. Jadi permasalahan itu persoalan. Atau masalah lah. Atau namanya apa kira-kira yang Anda bisa paham ini? Negativitas, kelemahan. Oke, next ya, karena ini waktu ya. Ya. Tulis sesuai dengan teori, tulis sesuai dengan teori. Maksudnya sesuai dengan maksud teori. Di bawah Pak, di bawah, jangan di situ. Turun ya. Catatan sesuai dengan maksud teori yang 5 itu. Ya. Jadi tapi jangan langsung masuk kata maqasidus syariah. Tapi makna maqasidus syariah bahwa akal itu dijaga.
agama ini perlu dipelihara. Harta ini harus kita awasi, harus kita amanah, kemudian harta anak-anak kita harus didik. Itu maksudnya. Ya. Oke, next. Tolong dicatat ya, karena saya agak cepat ngomongnya nih. Ya. Nah, pertanyaan. Oke, pertanyaan utama oke. Nah, cuma pertanyaan minor pertamanya ya seharusnya tentang ya itu sejauh mana umat Islam memahami pentingnya menjaga akal agama, kemudian yang kedua tentang jiwa, kemudian yang ketiga tentang tadi akal, kemudian keempat tentang harta benda, kemudian kelima tentang keturunan, atau bisa terbalik juga ya, keturunan dulu baru harta benda. Ya. 5 itu yang jadi minor, 5 itu Pak Ahyat. Ya. 5 itu. Ya, ada yang pakai sejauh mana, ada seperti apa, ada yang mengapa, ada untuk apa. Bisa juga siapa yang memperkenalkan teori Maqasidus Syariah. Pokoknya 5W itu dimainkan. Oke, ini bagus Pak Ahyat, ini cepat menulis sebetulnya. Cuma Pak Ahyat tidak sempat melihat Google sehingga terlewat. Tidak tahu dari mana kok bisa ketemu informasi ini. Ya. Ya. Oke, next ya. 5 ya. 5. Next. Bukan yang mengenal, yang memperkenalkan ya. Oke. Ya, itu kan Asy-Syatibi. Tadi kan sudah ada Asy-Syatibi, ada Ibnu Taimiyah, ada Yusuf Qardawi, ada Taqiyuddin, ada Ibnu Asyur. Ya. Itu jawabannya nanti. Oke, tapi kan bisa banyak pertanyaan yang lain-lainnya. Ya, itu contoh saja. Nah, pernyataan umat Islam masih banyak yang belum paham konsep prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Oke, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tapi ya. Nah, cuma yang 5 itu lagi di bawah itu. Jadi bukan hanya riba di sini. Yang pertama ya tadi itu, yang di bawahnya. Di bawahnya Pak. Yang ya itu di situ. Pernyataan pendukungnya 5. Ya. Di atas itu sudah oke. Di atas itu. Dicoret aja yang di atas itu 5 persoalan itu ya. Nanti mengganggu lagi. Nah, di bawahnya ini Pak. Ya. Nah, itu 5. Konsisten lagi itu tadi. Apa buktinya mereka tidak menjaga agama? Ya, mereka cuek pada agama. Tidak tahu agamanya. Ya. Kemudian apa buktinya mereka? Bukti-bukti di sini, Pak, ya. Buktinya mereka tidak menjaga jiwa. Ya, soal security, safety di sini enggak. Bukan hal yang penting. Kereta itu penuh dengan orang di atas kereta, kasihan banget. Jadi tidak ada sistem security. Kalau di barat itu jangan main-main, membawa anak itu di mobil, enggak boleh di depan. Baby itu harus di depan dan dikerangkeng di belakang. Enggak boleh anak-anak umur 13 tahun ke bawah itu pergi sendirian, harus dipegang tangannya. Di sini anak-anak berkeliaran aja di mana-mana. Lari-lari. Jiwa enggak penting, anak enggak penting, seolah gitu. Ya, main HP anaknya diculik, ya. Main HP anaknya ditabrak. Ya, makanya jangan suruh kakek nenek menjaga cucu, karena lututnya sudah tidak kuat lari menjaga anak. Mereka ini sudah mau mencium-cium cucu aja, jangan disuruh menjaga. Kalau disuruh harus gaji $25 per hari. Dulu saya begitu. Saya gaji mertua saya untuk menjaga anak saya $25 per hari. Tambah susu, tambah obat-obatan, tambah keju, tambah makanan. Padahal mertua saya. Ya, mertua saya kan orang Perancis. Ya. Ya. Nah, gitu ya, kawan-kawan. Ya. Nah, jadi itu tolong buktinya, bukti bahwa jiwa tidak penting, buktinya itu sehingga banyak yang tidak paham gitu ya buktinya. Apa buktinya?
Ya, anak-anak itu sekuritasnya enggak bagus. Anak-anak tidak dijaga, tidak dipelihara. Main bikin anak aja. Akhirnya tidak ada pendidikan. Tidak mempersiapkan diri agar pekerjaan, karir bagus, baru menikah. Menikah seenaknya, baru menceraikan, meninggalkan anaknya. Tidak diketahui bapaknya ada di mana. Banyak sekali kasus. Rata-rata pembantu kami di sini nih, suaminya itu enggak tahu kemana. Apalagi kalau Anda telusuri tempat-tempat pijat, tempat-tempat pelacuran, janda-janda muda itu. Ini umat Islam semua loh, sedih. Dan hanya pemimpin yang tahu ini semua yang bisa menyelesaikan. Kalau sekarang ini ya mereka tidak tahu tentang Islam. Makanya sayang banget kemarin itu ada pemimpin yang bagus. Dialah itu yang bisa meruntuhkan semua ini. Karena tahu dia tahu semua yang ini. Bahkan bisa khutbah, bisa ceramah, bisa pengajian. Yang sekarang ini. Tapi kita pilih semua, mayoritas. Mungkin ada juga di antara Anda ini yang milih. Ya. Pasti adalah ya terpengaruh dengan apa itu bansos. Ya. Oke gitu ya pernyataan itu Pak Hayat. Ya tolong benar-benar dihayati loh ya. Oke next. Karena waktu ini ya, waktu ya. Oke, teori ya. Disinilah teori yang tadi Asy-Syatibi itu, 5 itu. Al-Muwafaqat, ya, yang 5 tadi itu. Disinilah teorinya, aslinya, ditulis bahasa Arabnya. Hifzuddin, Hifzul Aqal, ya. Ya. Hifzu, nafs. Kemudian Hifzul Nasl, Hifzul Al-Mal. Itu diarahkan di sini, karena teori aslinya. Halaman berapa itu bukunya Al-Muwafaqat? Pasti banyak terjemahannya di Indonesia. Coba aja langsung di searching. Ibu Rin, coba langsung searching buku Al-Muwafaqat. Bukan Muwafaqat ya. Waqaqat. Tidak ada O dalam bahasa Arab. Ya gitu. Asy-Syatibi ya. Nah, itu nanti dilihat itu halaman berapa bercerita tentang jiwa, tentang akal, tentang agama, tentang keturunan, tentang harta benda. Harta benda harus dijaga. Ini sekarang harta benda nasional tidak dijaga, dieksploitasi begitu saja, dikirim ke luar negeri. Dengan mudahnya habis berjuta-juta ton. Kita miskin papa. Seharusnya ini dijaga, dipelihara oleh pemimpin yang bertanggung jawab. Menyejahterakan kita. Sehingga Amin Rais bilang ya kalau emas-emas yang di sana itu kita kumpulkan itu penuh di Depok katanya. Semua orang, setiap orang bisa bergaji 20 juta per orang. Nah sekarang gimana? Itu BLT itu kan 27 juta aja orang yang miskin menurut versi pemerintah. 27 juta. Kurang dikit. Kalau dikasih 1 miliar satu orang, itu kan hanya 27 triliun. Kenapa uang dihambur-hambur menjadi 490 triliun kemarin itu? Atau mau kasih ini nanti ke depan apa namanya itu? Makanan gratis. Diberdayakan orang miskin. Tiba-tiba tidak ada lagi orang miskin dengan 27 triliun. Nah, tapi ada yang mengatakan itu tidak benar. Itu seharusnya hanya 27 juta kepala keluarga. Oke, kali 5. Oke lah, 100 sekian juta. Berarti 100 sekian triliun aja. Masih 1/5 dari 500 triliun. Nah, ini kalau Anies yang menang, begitu jadinya. Begitu. Tapi ya udahlah. Siap-siap lagi ini kita ini menjadi negara begini-begini terus. Ya, siap-siap aja. Nggak tahu mereka kalau begitu, memperkaya diri aja semua. Oke, gitu yang dimaksud dengan teori ya.
Jadi itu Pak Hiat, ya, Pak Guru, Burin, Hasbi yang dimaksud dengan teori. Teorinya Asy-Syatibi kemudian diperkuat oleh inilah. Bagus ini Ibnul Qayyim, ya, diperkuat oleh Ibnu Taimiyah, Yusuf Qaradawi, Taqiyuddin, Ibnu Asyur, gitu maksudnya. Oke, next. Agak cepatan ya. Nah, teori ini tadi diubah ya. Diubah ini. Konsepnya juga diubah ya. Oke, nah, konsepnya tadi saya sudah katakan, ayat-ayatnya itu ya ada Al-Baqarah 256, ada Al-Furqan 68, Al-Maidah 32, Al-Imran 190, 191, kemudian An-Nur ayat 2, kemudian At-Tahrim ya, ayat 6, kemudian Al-Baqarah ayat 18. Banyak kok, banyak sekali kok ya. Kalau bicara soal ini udah banyak sekali. Cari aja bukunya itu, Syatibi udah lengkap di situ. Ya, oke. Next ya. Oke, semua diganti ya, diganti. Ya tentu kalau berkaitan dengan harta bolehlah. Untuk harta tadi boleh, untuk riba boleh masuk. Ya. Nah, tapi ini mau juga saya bahas sedikit tentang riba ini, tapi ada nggak waktu dulu ya. Next dulu, next. Ya. Next, semuanya diganti ya. Baik, Prof. Next ya. Next. Oke, next. Nah, ini konsep ya temuan, oke. Temuan ya, itu tadi dijawab pertanyaan minornya itu ya. Nah, diskusi. Nah, diskusi oke ini. Tapi diambil yang inti bukan ini. Ini boleh juga tapi tergantung nanti diskusi Anda lah ya. Mungkin ada gunanya ini, mungkin ya. Tapi yang penting konsisten dengan yang 5 ini. Baik, Prof. Oke, next. Ya. Dan tidak perlu gelar-gelar ya. Tidak perlu gelar karena yang diutamakan itu bukan gelarnya tapi inti pandangannya. Jadi langsung aja masing-masing ya. Jangan hanya orang-orang ini ya, orang-orang, tambah lagi yang lainnya. Next. Ini kawan-kawan saya semuanya ya. Kalau Jamal Badawi ini saya punya kawan di Kanada ini. Ya. Tarik Ramadan, ya saya pernah ketemu juga di Prancis. Ya. Oke, next lagi ya. Oke, seharusnya masing-masing 5 Pak Hayat, karena 5 tadi. Masing-masing 5 nanti, jadi itu coba menyimpulkan untuk masing-masing 5. Jadi serba 5 ini. Sama dengan Pancasila juga 5, rukun Islam 5 ya. Baik. Oke, waktu memang ya terlalu sedikit waktu untuk bicara tentang hal yang sangat besar ini ya. Oke, next. Nah, daftar bacaan ya. Oke, bagus ini sudah ada berapa ini, udah banyak ini ya. Terus ya. Oke. Tadi Asy-Syatibi yang terutama loh ya. Syatibi, bukunya Syatibi harus ada di sini. Bukunya tadi Taqiyuddin, bukunya Al-Ghazali, bukunya Ibnu Taimiyah, bukunya Yusuf Qaradawi, bukunya Ibnu Asyur. Nah, itu semua yang harus penting di sini. Itu yang paling utama. Itu namanya primary resources. Oke, karena waktu ya. Gimana? Masih mau lanjut dikit? Ada pertanyaan dulu terakhir? Bisa di stop sharingnya. Gimana kesannya? Ya. Jadi kita ini umat Islam, belajar agama Islam ini, nah Anda sudah mulai sadar bahwa ternyata kita ini belum tahu agamanya. Ya. Si banyak harus dipelajari. Gitu ya Zahra, saya lihat yang paling tekun ini Mbak Zahra. Bagus ya. Sama juga Bu EN. Saya lihat itu enggak pernah berkedip matanya tadi itu. Yang penting jangan nanya lagu karaoke yang diingat. Mbak Vita juga tadi. Saya lihat itu. Matanya itu enggak pernah berkedip. Ya.
Saya pikir tadi foto. Yang Mbak Ragil ini yang foto, tidak pernah berkedip juga ini, ya. Tapi ternyata foto memang, ya. Pasti tidak berkedip. Oke, kawan-kawan semuanya, ya. Ada nggak ini? Ada yang mau bertanya sedikit? Kalau ini soalnya waktu ya, saya tidak mengambil waktu Anda, ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Gimana Ustaz Syahbirin? Nah ini kok enggak muncul-muncul. Saya baru lihat ini Ustaz Syahbirin ini. Ya, Alhamdulillah, Prof. ya terlambat tadi Ustaz Syahbirin. Saya enggak panggil namanya. Ya, Iya, Prof. ya. Jadi maqasidus syariah itu 5. Di mana-mana itu. Ya, Daruriyatul Khams. Ya. Saya mau tambahkan bahwa Ibnu Yusuf Al-Qardawi menambah 1. Yaitu hifzul bi'ah namanya. Menjaga lingkungan. Nah, itu nanti di diskusi baru disebutkan itu. Ingat ya. Jadi menjaga lingkungan, itu alam sekitar, itu sekarang menjadi ad-daruriyat as-sittah. Ya, tapi menurut Yusuf Qardawi ditambah 1. Kita harus menjaga alam lingkungan kita ini supaya jangan rusak, tidak terjadi bencana. Nah, ini untung saya ingat ya. Udah dicatat Pak Hiyat? Ya. Catat. Itu penting itu, didiskusi nanti tempatnya. Bahwa ini Yusuf Al-Qardawi menambahkan 1 elemen yaitu hifzul bi'ah. Bahasa Arabnya dalam kurung menjaga lingkungan, menjaga alam sekitar, menjaga environment atau ekologi. Ya. Udah, Prof. Oke, ada tambahan lagi? Izin bertanya, Prof. Oke, Muhammad Soleh yang insya Allah soleh. Ya. Ya, silakan. Dari pendapat yang Syatibi ini yang tadi dikatakan maqasid 5 ini, yang paling urgen ini yang mana, Prof? Apakah Semuanya namanya daruriyat, urgen semua. Daruriyat, 5 yang daruriyat. Ya tentulah kalau mungkin ya tentulah agama, karena agama kan mengatur semua ya. Boleh dikata seperti itulah ya. Agama menjaga agama, karena kalau menjaga agama pasti juga sudah menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan. Ya mungkin itu jawabannya. Diperiksa saja di bukunya Al-Muwafakat, apakah pertanyaan Anda ini ada di situ nanti. Ya, tapi saya punya feeling kalau ditanya jawabannya itu sama dengan kita memilih suami atau istri itu dengan 4 alasan. Oke, pertama karena cantik. Nah, itu nomor 1 memang cantik. Dan ganteng, enak dilihat lah, masa enggak enak dilihat, enggak membuat seru dunia ini, ya. Oke, nah, yang kedua punya harta karena mau hidup, hartanya enggak ada. Nah, yang ketiga ya tentu keturunan yang baik, ya bibit, ya kalau Jawa. Nah, yang keempat agama. Nah, cuma di ujungnya dikatakan fasfar bitatidin. Taribat yadaka. Kalau Anda pilihlah agamanya. Kalau Anda pilih gara-gara agama, memilih istri suami, maka selesai semuanya yang lainnya. Nah, jadi mirip itu. Kalau soal agama diselesaikan, maka semua juga ikut. Semua menjadi indah. Kalau agamanya bagus, maka jadi cantik dia. Harta seadanya pun karena dia agamanya bagus, diterima. 1 piring kita berdua. Rela tidur di atas tikar plastik atau daun. Ya. Bahkan ada lagu itu. Nanti kita nyanyikan lagu itu. Lagunya ya lagu dangdut itu ya. Sepiring kita berdua. Sudah menjadi suratan ya. Itu judul awalnya. Sudah menjadi suratan dirimu dan diriku. Nah itu. Dan seterusnya lagunya. Nanti kita cari lagunya ya. Nah, pasti Mbak Zahra tahu lagu itu. Ya. Ya, itu bahkan seminggu tak makan tidak apa-apa, yang penting
cinta setia dan juga agamanya bagus. Ya. Masya Allah. Itu. Ya, jadi itu mungkin pertanyaan Muhammad Saleh mirip dengan hadis itu. Cuma kalau tadi itu 4. Nah, kalau tadi ini maqasid syariah 5. Nah, jadi memilih istri, nah, ada namanya bebet, bobot, bibit. Nah, saya mau nambah nih, bubut. Itu kalau motor itu rusak apa namanya itu oversize dibubut. Ya, tapi saya bukan orang Jawa, nanti salah gitu ya. Nah, kemudian ada 5 yang tidak boleh, malimo. Ya. Siapa yang tahu nih? Malimo. Sunan Bonang ya, dok, teorinya. Oke, tapi isinya. Malimo itu nomor 1. Madat, tidak boleh merokok, hati-hati, tidak boleh merokok, madat. Kemudian main, maksudnya main judi. Kemudian maling, tidak boleh mencuri. Madon, nah, main perempuan. Madat tadi itu, ya mabuk madat ya, madat itu ya seperti sekarang lah, itu narkoba ya, madat. Nah, itu malimo namanya. Itu orang Jawa, pintar orang Jawa ini menyesuaikan ajaran Islam. Ya. Oke, karena waktu udah lewat ya, tidak ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan makalah ini akan diperbaiki dan menjadi makalah yang benar-benar bisa diterbitkan nanti di minimal di jurnal Sinta. Ya. 5 orang, ya nanti tambah nama saya juga enggak apa-apa. Jadi kita menjadi 4 orang tambah 5, ya 5. Diterbitkan di, tentu ada jurnal di Asyafiyah. Terbitkan aja di situ. Ya kalau mengikuti pola ini ya insya Allah terbit. Dengan bahasa Indonesia yang baik loh ya. Nah gitu. Oke, demi tinta dan pena dan apa yang ditorehkan oleh printer-printer Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya.